Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor atau hamba Tuhan maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur komentar atau pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu bertanya. Apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up dari video ini. Peranan istri hamba Tuhan ialah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pelayanan suaminya di gereja atau di dalam organisasi Kristen. Bahkan beberapa gereja mengharuskan istri hamba Tuhan untuk melayani dan mengambil peranan penting di dalam gereja. Istri hamba Tuhan seringkali dilihat seperti yang tidak bisa dipisahkan dari suaminya dan seringkali tidak memiliki identitas sendiri. Kita akan kupas semuanya ini dengan judul Peranan Istri Hamba Tuhan di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan. Dan kita akan ditemani pembicaraan kita dengan Ibu Penginjil Lily Efrin dari Bandung. Selamat datang Bu di Ngopas, selamat datang kembali di Ngopas. Apa kabar Bu Lily? Lagi. Dan juga kita akan ditemani oleh Ibu Reni Triwardani dari Yogyakarta. Ibu Reni, apa kabar? Selamat datang di Ngopas. Terima kasih Pak Kian atas undangannya. Ya, puji Tuhan. Ya, salam dari Jogja. Terima kasih. Lagi musim apa di Jogja nih, Bu? Sedang musim hujan. Sedang musim hujan. Di Bandung juga ya kelihatannya ya, lagi musim hujan. Mungkin kita akan belum terlalu ya. Oke. Ada kalanya. Mungkin kita akan kenalan terlebih dahulu nih. Kalau Ibu Lily Efrin kelihatannya udah terkenal nih di seantero internet, kelihatannya udah pada tahu semua. Cuma Ibu Lily, ada sesuatu yang Ibu pingin perkenalkan ke pemirsa kita atau pendengar kita, sesuatu yang unik mengenai Ibu mungkin? Silakan Bu Lily. Enggak lah, nggak ada yang unik, biasa-biasa aja. Saya sih sebagai ibu rumah tangga, istri hamba Tuhan, begitu ya. Juga ibu dari 2 anak, gitu aja deh. Tahun ini masuk pelayanan lagi di struktur karena nggak tahu deh, mendadak ketibaan banyak tugas lagi. Puji Tuhan, masih bisa dipercayakan ya nggak? Dengan Ibu Reni. Ibu Reni kita nggak begitu kenal nih, para pemirsa Ngopas. Mungkin bisa memperkenalkan diri sedikit, khususnya pelayanan suami apa mungkin, dan juga nanti kita akan bertanya mengenai peranan Ibu Reni sendiri di dalam karir atau pekerjaan apa yang sedang digeluti sekarang ini. Silakan Ibu Reni. Terima kasih Pak Kian. Halo Sobat Ngopas ya. Nama saya Reni, saya dari Jogja. Saya istri dari Johan. Dia melayani sebagai full time staff di Perkantas Yogyakarta. Pelayanan pemuritan nih, siswa mahasiswa di Jogja. Dan saya sendiri adalah seorang dosen, staf pengajar di Prodi Ilmu Komunikasi UPN Yogyakarta. Saat ini saya sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir disertasi saya di kampus UP Diliman. Jadi lebih banyak luangnya sih. nulis disertasi ya. Ya, lagi aja. Masa tenang. Sedang tugas belajar. Puji Luar Tuhan. Biasa. Puji Tuhan masih bisa diberikan kesempatan itu ya. Anaknya berapa, Bu? Anak saya 2, perempuan Ruth 9 tahun dan baru yang kedua Nehemia 3 tahun. Aduh, dengan anak usia begitu ngambil disertasi, saya salutnya kalau ada 2 tangan, dua-duanya dipakai.
Oke, ini kalau misalnya ada ibu-ibu nih pasti rame nih biasanya nih channel Ngopasnya. Oke, nah kita akan bicara mengenai peranan istri hamba Tuhan. Nah, seperti apa sih sebetulnya peranannya seharusnya? Mungkin kita ke Ibu Lili dulu nih, terus kemudian nanti kita tanya juga ke Ibu Reni. Ibu Lili, peranannya seharusnya seperti apa, Bu? Peranan ya, wah peranan bagi saya seorang istri hamba Tuhan itu peranannya yang melekat dengan apa yang ditetapkan Tuhan sebelumnya pada waktu penciptaan ya, yaitu sebagai Ezer, penolong, betul nggak Bu Reno ya, Bu Reni ya? Jadi artinya menolong, tugas utama, peran utama menolong. Nah menolong ini kan spektrumnya juga luas ya. Jadi menolong sesuai dengan karakteristik, nanti mungkin akan digali lebih lanjut ya, boleh nggak boleh. Jadi mendampingi sebagai menolong. Nah menolong ini bagi saya tuh luas sekali, bisa sesuai dengan kalau suaminya lebih kuat dalam hal apa, ya kita nggak usah bersaing mau belajar di situ gitu loh. Belajar yang lain yang mungkin tanda petik kan nggak ada orang yang sempurna ya. Nggak ada orang yang udah lengkap semuanya gitu. Ada yang orang kuat mengajar tapi dalam membangun hubungan kurang baik gitu kan, atau bukan kurang baik, mungkin kurang maksimal gitu karena dia banyak belajar gitu, banyak siapin khotbah gitu kan ya, kita ngisi dalam hal itu peranan istri ya. Kalau kuatnya dalam hal apa, misalnya penggembalaan ya, kadang-kadang yang kuat ke penggembalaan nggak semuanya pengajarannya kuat. Kalau kebetulan tanda petik kita juga dapat karunia mengajar ya, kita kuatinnya dalam hal itu, serahkan bagian-bagian utama kepada suami, kira-kira begitulah. Baik, kalau semuanya baik. kita jadi apa? Kita cukup jadi barang bukan pajangan ya, pendamping yang baik-baik aja ya, nggak usah pendamping yang baik-baik aja, nggak usah banyak urusan gitu kan. Fill in aja, bagi saya itu peranan yang mengimbangi untuk membuat pelayanan suami kita, mungkin keluarga kita di tengah gereja dan masyarakat itu utuh gitu ya. Wah, luar biasa ya. Ini di rumah juga pastinya kan mungkin lebih banyak perhatian kepada anak-anak, keluarga, rumah tangga, supaya kalau pepatah Tionghoa kalau lagi ngebajak itu jangan sering nengok ke belakang, nanti berliku-liku katanya, nggak lurus. Jadi yang di belakang itu ya pasti siapa lagi, istri lah ya. Wow. Sementara dalam keadaan normal begitulah ya, overall ya, that's what I think so far I learn gitu ya. Iya, baik. Makasih banyak. Wah, satu pandangan nih. Kita akan belajar pandangan lain mungkin nih dari Bu Reni nih. Bu Reni, seperti apa nih seharusnya peranan istri seorang hamba Tuhan? Langsung mikir loh saya. Kadang-kadang itu nggak pribadi ya, saya kadang-kadang nggak memikirkan bahwa serius begitu, memikirkan dengan serius apa sih peranannya begitu ya, karena mengalir saja begitu. Tapi ya menyimak Bu Lili tadi, saya kira ya mungkin saya pribadi melihat bahwa relasinya juga nggak jauh-jauh dari relasi suami dan istri ya sebenarnya kan, bahwa apa peran suami, apa peran istri begitu. Nah, kalau saya mau mencoba mendefinisikan begitu ya peranan seorang istri hamba Tuhan itu, saya kira ya kalau pada umumnya, kalau menurut saya pandangan umumnya tadi sudah mendampingi ya, yang baik-baik tadi loh, menjalankan peran yang baik-baik lah ya, istilahnya mendukung sebagai support system begitu. Tetapi saya melihatnya mungkin selama ini pandangan umum seorang istri hamba Tuhan itu lekat dengan profesi ya, profesi gembala, pendeta, kemudian majelis, kadang-kadang itu dilekatkan gitu. Sehingga kalau nyimak ngopasnya Pak Kian yang tentang anak gitu ya beberapa waktu lalu itu kan, jadi bahkan diturunkan ke anak ya, jadi ada beban, ada ekspektasi gitu. Kalau saya melihatnya, saya pribadi, kami bergumulnya karena mungkin suami saya bukan gembala yang menggembalakan jemaat, bukan pendeta gitu ya, lebih pada pelayanan para church, sehingga saya kira agak berbeda gitu melihatnya, nggak hanya sekedar profesi, lebih dari sekedar profesi saya kira. Jadi ya karena itu nanti akan ini ya berdampak dengan kehidupan sehari-hari kami, karena kami juga saya sendiri bekerja begitu ya, bekerja dengan profesi saya begitu. Jadi ya saya kira peranannya lebih pada supporting system itu mungkin ya Pak Kian ya. Jadi bagaimana saya melihat calling suami saya, panggilan suami saya untuk
pemuritan penuh waktu sebagai pelayan penuh waktu, bagaimana saya juga mengerjakan panggilan saya begitu sebagai tenaga pengajar, dan bagaimana kami bersama-sama mengerjakan peran itu gitu, saling ini gitu. Jadi menarik sekali nih. Ini diskusi kita udah cukup menarik sebetulnya nih. Jadi di satu pihak kita nggak bisa memisahkan, paling nggak ibu-ibu ini, bukan kita ya, ibu-ibu ini nggak bisa memisahkan peranannya dari peranan suaminya, betul nggak? Tadi Ibu Lili bilang sebagai penyeimbang, sebagai pengisi di satu pihak, tetapi juga di lain pihak kita melihat bahwa Tuhan memiliki panggilan khusus juga nih, seperti Ibu Reni misalnya, dipanggil secara khusus untuk mengajar atau untuk menjadi dosen misalnya. Jadi apakah istri hamba Tuhan sebetulnya bisa bekerja sesuai dengan panggilannya? Pertanyaan ini saya tanyakan pertama-tama kepada Ibu Lili dulu nih. Gimana Bu? Apakah istri hamba Tuhan jadi bisa sebetulnya bekerja sesuai dengan panggilannya? Saya kata bisa itu dengan boleh ya, bisa atau boleh, bisa ya bisa-bisa aja. Nah boleh nggak itu tergantung begini. Jadi kita di mana? Misalnya kalau panggilannya tadi kan Ibu Reni ladang pelayanannya di dunia mengajar gitu kan. Dunia mengajar kan tidak mengharapkan istrinya sebagai istri misalnya di Paraces gitu kan. Oh mesti selalu di situ gitu. Beda sama gembala pendeta gitu ya. Tapi gembala pendeta juga saya sebutnya tergantung denominasinya. Ada denominasi yang memang masing-masing kalau memang apalagi kalau dia tumbuh besar di situ dari bukan sekolah teologi kan ada gereja tertentu tuh bertumbuh dari pelayanan lalu menjadi gereja yang dia pimpin sendiri suami istri sambil berusaha sambil investasi sendiri. Nah kan berbeda gitu kan. Jadi memang ya karena itulah lahirnya gereja gitu kan. Lalu pemimpinnya itu mungkin apa suaminya atau istrinya yang mensupport gitu secara dana, secara fasiliti. Jadi itu beda lagi kan pandangannya bisa nggak bisa, boleh nggak boleh gitu kan. Tapi kalau yang memang berangkat dari misalnya sekolah teologi masuk ke denominasi yang lebih konservatif ini aduh mau 60 tuh suka rada-rada lupa kan. Jadi maksudnya jangan sebut-sebut usia di sini Bu. Iya. Ada yang nggak apa-apa kalau memang sebelum masuk ke pelayanan itu memang sudah jadi guru, mungkin dia seorang yang punya bisnis sendiri gitu kan, lalu suaminya dipanggil menjadi hamba Tuhan, dia baru ikut masuk atau sama-sama dari sekolah teologi gitu kan ya. Jadi tergantung denominasinya. Ada denominasi yang melarang istri hamba Tuhan ya udah satu paket suami istri nggak boleh ada bisnis ya. Memang dipanggil sepenuh waktu seperti imam yang harus didukung, cukup nggak cukup belajar mencukupkan diri. Nah, tetapi saya rasa belakangan ini juga selain konsepnya juga udah lebih berkembang ya, pemahaman tentang kemanusiaan, tentang panggilan misi itu berkembang. Sebetulnya pekerjaan tanda petik ya, yang tadi bukan full time sebagai hamba Tuhan lulusan teologi itu bukan pekerjaan yang terpisah, tetapi bagian panggilan hidup setiap orang percaya, termasuk istri hamba Tuhan. Di mana ada bagian lain daripada hidupnya bisa menjadi pelayanan di luar tanda petik konteks pelayanan gerejawi suaminya, ya kan? Kalau memang masih memungkinkan. Masih memungkinkan loh, sibuk sekali loh tugas ibu hamba Tuhan mau penginjil mau pendeta itu nggak bisa dibilang banyak waktu bisa melakukan yang lain gitu kan ya. Ya kan kalau anak masih kecil udah otomatis selain ngurus anak ngurus itu juga anaknya nggak boleh nakal nggak boleh apa. Anak pendeta kan tekanannya kan kayak anak saya korban juga tuh ya kan. Semua menuntut orang lain nggak apa-apa, misalnya anak muda belajar ngerokok, apa sampai punya kebiasaan ngerokok ya udah aja paling aduh kamu anak Kristen kok ngerokok gitu aja gitu. Karena kalau udah jadi anak pendeta lagi. Pendeta rasanya punya dosa tambahan, noda banget gitu kan, feel banget deh kalau sampai begitu. Nah itu menjadi tekanan-tekanan yang menjadi juga beban daripada istri hamba Tuhan. Kamu sih kerja sih makanya nggak ngurusin rumah tuh anaknya gitu. Jadi itu semua melekat jadi satu begitu ya. Jadi hal-hal beginilah yang mungkin bukan bisa nggak bisa boleh nggak boleh. Jadi bagaimana wawasan pemahaman kita sendiri sebagai peran seorang istri ya seorang ibu gitu kan. Tetapi kalau misalnya anak udah besar denominasinya oke, saya rasa ruang itu selalu ada karena Tuhan memberikan ruang waktu potensi kepada setiap orang berbeda. Sejauh tanggung jawab utamanya bisa balance aja. Betul. Jadi betul-betul ini tergantung dengan konteks di mana kita berada, tergantung dengan pengertian kita, tergantung juga dengan pengertian kita, tergantung juga dengan persepsi orang. Benar nggak maksudnya? Orang bagaimana melihatnya, begitu ya? Tapi persepsi orang bagi saya sih nomor 2, karena persepsi orang itu berdasarkan apa yang dia warisi dari sebelumnya, dan itu bisa berubah berfluktuatif ya. Zaman sekarang kan semua bisa belajar ya.
Tapi lebih kepada bagi saya tuh gini, inner circle dulu ya, inner circle di dalam keluarga suami keberatan nggak, ada kebutuhan nggak ke sana. Memang ada kapasitas nggak ke sana. Kalau nggak ada kapasitas kan mau ngapain sibuk gitu kan ya, di luar nggak ada kapasitas. Ada kebutuhan nggak ada kapasitas tapi mau belajar. Misi-misi yang ke daerah, kurang penghasilan support gereja. Dari mana ya? Istrinya harus bantulah. Mau sambil beternak, mau masak, catering, apa kayak yang bisa jaga anak atau apa gitu. As long as it help. So suaminya bisa melayani full sebagaimana panggilannya, itu bagian dari pelayanan juga, bukan pekerjaan bagi saya. Jadi konsep bukan kerjaan cari uang, tapi pelayanan juga sedang mendukung suami gitu. Iya, jadi ini adalah sesuatu yang dikerjakan oleh istri untuk mendukung sebetulnya pelayanan suami pada akhirnya, atau pelayanan gereja di mana mereka berada. Wah, luar biasa nih, ini sangat kaya sekali. Ibu Reni, gimana Bu? Istri hamba Tuhan jadi bisa bekerja sesuai dengan panggilannya? Ibu pasti jawabnya iya, karena Ibu jadi dosen kan, benar nggak? Tapi ibu melihatnya gimana gitu loh, maksud saya. Kalau saya melihat silakan. Kami melihatnya, kami bergumul bersama-sama tentu saja ya, bukan kemudian saya maunya begini begitu ya, kemudian Johan oke, gitu, suami saya oke, bukan. Tetapi kalau mau boleh cerita sedikit kembali ke masa kami bergumul bersama-sama itu, ya kami kami bertemu di pelayanan siswa ya, waktu kami mahasiswa. Kami melayani sama-sama di pelayanan pemuritan siswa, mahasiswa begitu, sehingga pelayanan pemuritan tuh menjadi bagian gitu ya, bagian hidup kami mungkin kalau bisa dikatakan demikian. Kemudian di dalam proses mau menikah gitu ya, kami bergumul bersama-sama di dalam relasi itu, yang saya kira yang berkaitan dengan ujungnya nanti peran istri hamba Tuhan adalah karena kami kemudian bergumul bersama-sama melihat sebenarnya personal calling kami itu di mana. Jadi Johan sebelumnya adalah store manager gitu ya, sebelum full time staff gitu. Jadi memang ada fase di mana proses yang ya bisa dikatakan cukup panjang begitu untuk sampai pada titik hari ini begitu ya, bahwa dalam pergumulan kami menggumuli betul apa personal calling kami gitu. Kemudian ketika Johan men-sharingkan visi, misi di dalam hidupnya bahwa dia akan full time staff, kemudian mengkhususkan dirinya begitu ya. Bagaimana respon saya begitu ya. Itu di dalam proses diskusi, dan sekali lagi saya menemukan personal calling saya di pendidikan gitu. Lepas apapun profesinya ya, tetapi lebih ke pendidikan, mengajar, dan itu menjadi personal calling. Nah, di dalam diskusi-diskusi itu ya sempat terlontar begini Pak, ya misal ada bukan kompromi ya, tetapi ada situasi-situasi yang kami bergumul, apakah full time staff ini maksudnya menggembalakan, karena kalau kita dekatkan dengan profesi kan kadang-kadang ini bakalan jadi pendeta jemaat nggak sih gitu kan, atau ini bakalan jadi misionaris nggak sih kan gitu kan, jadi itu perlu hal itu juga kami gumulkan gitu, dan sampai pada titik bahwa kami tetap berjalan bersama-sama menikah ya, puji Tuhan masih berlangsung 12 tahun ini gitu ya, belum ada konflik yang berarti. Dan saya kira di dalam melihat itu kami dalam gumulan kami melihat bahwa seperti tadi yang sampaikan Bu Lili soal peran misi yang terus berkembang begitu ya, kami kemudian menemukan bahwa misi marketplace itu menjadi bagian penting juga untuk kita garami begitu. Jadi saya kira di dalam konteks peran saya sebagai istri hamba Tuhan, sejauh yang saya lihat dan kami lihat bahwa ini masih in line begitu dengan apa yang dikerjakan suami saya gitu misalkan. Terutama kan Johan ada di mahasiswa ya Pak Kian ya, siswa mahasiswa alumni muda gitu ya. Jadi memang sehingga saya melihat ada keistimewaan buat saya mungkin agak berbeda dengan istri hamba Tuhan yang di gereja mungkin ya, yang karena ngurusin jemaat begitu, yang saya masuk di ruang-ruang di mana saya juga pekerja. Jadi saya bisa memahami ketika adik-adik binaan kami, ketika orang-orang yang kami layani itu kemudian sharing pergumulan, kerja kalau istri 2 orang bekerja itu seperti apa strugglingnya, itu saya kira memberi ruang ke situ gitu, sehingga disitulah pelayanan yang
yang saya isi gitu, yang saya masuki gitu, dan itu nggak tahu mendukung apa enggak ya, kayaknya mendukung ya Pak Kian. Sejauh Karena di ini situ tuh, karena di situ kelihatannya titik temunya kelihatannya, betul nggak ya? Saya Titik kira temunya, itu, betul Pak Kian. ya dari apa yang dilakukan oleh suami dengan apa yang dilakukan oleh Johan dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Reni, begitu loh. Dalam arti ini kita bukannya bicara hanya sekedar kerohanian di dalam artinya seperti itu, di dalam arti yang mungkin cukup sempit, tetapi juga kehidupan secara utuh, begitu loh maksudnya. Dan sebagai pasangan suami istri, kalian bisa melihat bahwa ini adalah sesuatu yang memang nyata dan memang harus dihadapi oleh setiap orang. Wah, ini kita sudah bicara mengenai pertanyaan berikutnya sih sebetulnya. Jadi bagaimana peranan daripada istri hamba Tuhan gitu loh di dalam pelayanan suaminya. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang indah tadi, bagaimana bisa saling mendukung. Nah, kita ke Ibu Lili mungkin tanya. Bu Lili, kalau misalnya seperti kayak di gereja gitu ya, ini mungkin lebih tricky nih Bu Lili, karena Ibu dengan suami Pak Henry sama-sama nih boleh dikatakan di dalam profesi, di dalam ruang lingkup yang sama. Lalu bagaimana peranan istri hamba Tuhan di dalam pelayanan suaminya? Silakan Bu Lili. Ini saya bicara umum atau bicara kehidupan pribadi? Karena di dalam pelayanan boleh saya, umum, boleh pribadi. Secara umum, mostly istri hamba Tuhan yang terdukung dua-duanya di gereja begitu adalah support suami. Dan dia jaga keluarga gitu, kayaknya gitu. Kalau keluarganya bagus kan pelayanan suaminya otomatis terbantu karena bisa maksimal, dan kedua menjaga tanda petik ya nama baik daripada hamba Tuhan harus jadi teladan seluruh kehidupannya, karena kalau enggak mau ngomong apa keluarganya nggak baik itu rasanya juga menjadi sesuatu yang tidak produktif gitu ya, tidak efektif, bukan produktif ya. Tapi kedua peranan bagaimana di kami sendiri ada hamba Tuhan yang memang bukan latar belakang daripada sekolah teologi ya, ada yang cuma jadi istri saja, jadi istri aja gitu, paling ikut komisi wanita bisa bantu, tidak dalam pelayanan ikut pengajaran, pendampingan sebagai pembina, enggak sebagai penasehat karena memang tidak ada latar belakang teologi, hanya sebagai ibu rumah tangga. Nah, ada yang tadinya guru karena sudah pelayanan suami jadi pendeta penuh dan itu akhirnya malah petakan jabatannya sebagai guru, which is for me sebetulnya kalau bisa kenapa enggak. Tetapi kalau nanti diminta tolong pelayanan karena dia ada kerjaan nggak bisa, nanti daripada nggak enak gitu kan, gereja ngitungnya loh, ini udah dikasih tanda petik misalnya salary kan dia kok masih kerja gitu kan, dia apa kurang. Jadi nah kadang-kadang ada konsep seperti itu yang membuat orang aduh nggak enak, daripada gitu udah deh menyangkal diri, mencukupkan diri dengan yang ada, meletakkan jabatannya, memakai apa yang pernah dia bisa misalnya sebagai guru di dalam konteks pelayanan dan sifatnya pelayanan yang sudah di-cover oleh gereja. Itu ada, saya bilang tadi konteks gereja itu menentukan. Tetapi manakala nih, sekali lagi kapasitas daripada seorang istri misalnya ya, semua yang tugas-tugas itu sudah bisa dilakukan dengan baik. Sebagai istri, sebagai istri gembala yang sama-sama melayani atau full time juga kalau kita latar belakang teologi, seperti saya latar belakang teologi ya. Kita nggak bicara kalau latar belakang teologi dikasih hitungan salary-nya tiap gereja lain-lain, ada yang dihitung 2 orang, ada yang dihitung separuh, ada yang dihitung nggak, udah paket aja deh, gratis aja, lu mau pelayanan berapa banyak juga pokoknya sama gitu sama suami, gajinya segitu gitu kan, sehingga cukup nggak cukup menjadi sesuatu yang tergantung gereja, mikirin anak, sekolah dan lain sebagainya. Biaya itu kan beda, punya anak ke punya anak begitu kan, di kota besar, di kota kecil semua ada tantangannya. Nah kalau ada kapasitas tergantung suaminya merasa aman nggak. Lalu kebijaksanaan lagi mengembangkannya bagaimana. Nah, saya sejak berapa tahun terakhir ya kira-kira itu ada satu pelayanan saya sebut sebagai satu pelayanan tent maker ministry yang bukan direka-rekakan, tapi saya senang bersosialisasi, berelasi, interdenominasi gitu kan selama di Bandung itu, sehingga banyak sekali antar gereja, antar organisasi Kristen, lalu pelayanan-pelayanan yang Tuhan titipkan berkembang dan membutuhkan donasi rutin. Ada full timer hamba Tuhannya satu, karena dia melakukan di lapangan, saya tidak terjun di dalam pelayanan itu, tapi saya di belakang layar gitu kan. Pendanaannya dari mana? Saya nggak minta-minta ke jemaat punya tanggung jawab pada pelayan gereja. Nah, saya hanya berdoa, tanda petik sejak tahun itu kok ada jalan yang dibuka tuh, jadi ada bisnis kecil Bu, Pak Kian, tapi bukan saya yang mengelola, saya hanya penanggung jawab di belakang layar karena orang percaya kepada saya untuk ambil barang gitu kan. Nah, jadi yang mengelolanya siapa yang memang berjualan, dia pintar berjualan gitu loh. Jadi tapi dia punya kebutuhan dalam keluarga, jadi sambil nolong dia, ya kan,
berkembanglah satu bisnis, hasilnya saya hitung dengan belajar pembukuan dan kita terapkan prinsip harus memperlakukan orang bagaimana sejauh yang bisa, yang pantas, bahkan sebisanya sebetulnya lebih support kepada dia. Nah, sisanya itu uang itu sambil berdoa dan lain sebagainya dicukupkan untuk mendukung pelayanan yang saya kembangkan ini, gitu kan. Bukan saya Tuhan izin titipkan, sehingga dua-duanya berjalan. Nah, itu berganti karena ini bisnisnya udah jelek, kalau dibagi dua lagi sama-sama nggak cukup, gitu kan. Ya udah buat dia aja, Tuhan kasih yang lain berkembang lagi. Lalu itu menjadi satu pelayanan baru lagi seperti yang terakhir saya sibuk itu, yaitu mempersiapkan air bersih siap minum untuk masyarakat untuk keseharian tanpa harus dimasak. Jadi ada pelayanan lagi di situ, kerjasama sama gereja-gereja, ada unsur bisnisnya, ada unsur pelayanannya, sehingga saya tidak pernah memisahkan selama kapasitas dan Tuhan berikan ruang untuk pelayanan, untuk bermisi, untuk menjadi saksi, untuk memuridkan. Itu semua konteks itu bagi saya adalah konteks pelayanan untuk memperlengkapi gereja dalam menjangkau masyarakat, membangun jembatan ke masyarakat, lihat panggilannya di mana, mendukung pemuritan. Kalau saya tidak bisa melakukan sendiri, nah saya di sisi mana yang bisa, dan itu saya enjoy dan suami saya kasih ruang. Jadi selama dia kasih ruang, tidak kebablasan, tidak mengganggu pelayanan gereja sampai jadi lebih utama ini, jadi kalau ada di gereja tugas ini nggak bisa, saya lagi ini nggak yang utama di gereja. Ya kan? Nah, kalau ada waktu baru yang ini disesuaikan. Nah, selama begitu saya sedikit sampai sekarang ini enjoy banget ya. Ada hal-hal yang bisa dikembangkan, belajar hal-hal yang baru, yang modern juga dengan anak muda dan sebagainya. Sekarang kemarin tidak belajar misalnya tentang crypto farming dan lain sebagainya gitu kan. Apa itu, bagaimana banyak orang muda, orang dewasa belajar. Kalau kita nggak ikut belajar, ya kan, kita bagaimana bisa berbicara di dalam konteks, kalau Ibu Reni tadi kan udah ngerti, sama-sama berjuang. Nah, saya juga mesti belajar yang mungkin bisa untuk apa? Bukan for the sake of dapat apanya, for the sake of making bridging ya. Jadi membuat jembatan untuk kita bisa masuk ke dalam pembinaan, pemuritan, bangun hubungan dengan yang percaya tetapi imannya begitu aja. Tapi kalau lewat gini ngomong, si ibu ngerti juga ya, jadi mau ngomong lah, dari ngomong itulah menghadapi jatuh bangun, namanya main kripto bisa ada yang rugi. Kita gimana kalau menghadapi kebijaksanaannya, apa pertimbangannya, kenapa kamu begini begitu, yang dikejar apa. Nah, sisi itu menjadi satu pelayanan, satu pendampingan untuk dua belah pihak, sehingga bagi saya itu bukan boleh nggak boleh bekerja, itu satu peluang, satu pintu untuk kita belajar memakai itu dan memperhitungkan itu sebagai peluang untuk melayani. Masa pandemi, banyak ibu-ibu kesulitan. Betul? Hilang kerjaan. Siapa yang bisa berperan? Ibu-ibu belajar masak, jual masakan, suaminya yang nganter-nganter pesanan istri misalnya, kayak nge-grab sendiri, daripada grab ke orang lain lumayan kan, dapat 5-10 ribu gitu sekali nganter ya kan. Jadi itu kreativitas. Nah, itu peranan istri sebagai penolong saya. Bagi saya sekarang Tuhan bisa nggak bisa ya, boleh nggak boleh. Mau nggak mau Anda melihat peluang dan mengukur potensi yang Tuhan kasih, karena panggilan itu bagi saya melekat. Kita ini penolong, dan penolong itu Tuhan kasih, apa aja bisa belajar. Amsal 31 loh. Itu bukan gambaran, dulu saya pikir gambaran banyak orang dikompilasi jadi satu. Itu gambaran satu orang bisa jadi seperti itu. Kalau terus belajar bertumbuh dalam mengandalkan Tuhan dan memperhitungkan peluang hidup, potensi sebagai seorang istri gitu ya. Bagi saya sih begitu, Pak Kian. Jadi luar biasa ini. Ini peranan istri, atau mungkin kalau misalnya kita bilang pekerjaan istri, itu bukan hanya sekedar sesuatu yang terpisah, tetapi sekali lagi untuk mendukung sekali lagi pekerjaan Tuhan melalui keluarga, melalui suami, melalui gereja, dan juga untuk mendorong orang-orang lain untuk juga bisa berkembang. Sebetulnya tadi apa yang Ibu Lili berikan dengan apa yang Ibu Reni berikan kelihatannya sama nih ya sebetulnya ya. Nggak beda-beda jauh nih kelihatan. Kan beda ruang aja ya berarti gitu ya. Kan, ranahnya beda gitu kan ya. Ya, betul. Nah, kalau gitu sekarang ini kira-kira seperti apa model yang pas nih untuk mendukung seorang istri hamba Tuhan, mendukung pelayanan suami di satu pihak, tetapi juga tetap memiliki identitasnya nih di dalam pelayanannya di dalam kerajaan Allah. Jadi seperti yang tadi Ibu Lili dan Ibu Reni katakan kan, masing-masing berdua mempunyai identitas masing-masing. Jadi bukannya Ibu Lili itu bukannya Ibu Henry Efrin, Ibu Reni itu bukannya Ibu Johan istilahnya, tetapi memang mempunyai sebuah identitas yang unik tersendiri di dalam kerajaan Allah. Nah, kira-kira prinsip-prinsip apa
yang bisa kita terapkan di dalam hal ini untuk kita, bukan kita, kalian sebagai istri-istri hamba Tuhan bisa memiliki tetap keunikan gitu loh. Jadi mendukung pelayanan suami di satu pihak, tetapi di lain pihak juga memiliki keunikan di dalam pelayanan bergereja atau di dalam pelayanan di dalam organisasi Kristen, misalnya di Perkantas. Mungkin kita ke Ibu Reni dulu ya, kembali ke Ibu Reni. Kira-kira seperti apa Bu modelnya atau mungkin seperti apa prinsipnya begitu loh yang bisa diterapkan. Silakan Bu Reni. Kalau memodelkan apa ya? Kalau saya pribadi saya kira kita partnership ya. Jadi modelnya mungkin ya. Saya bayangkan kalau di dalam mengerjakan pekerjaan misi itu, sekali lagi kami dalam gumulan kami melihat dengan perspektif marketplace ya, misi di marketplace. Jadi saya melihatnya bahwa prinsip yang utama, saya pikir mungkin bukan identitas ya Pak Kian ya, karena seringkali yang saya lihat ini pengalaman, saya punya kakak juga, kakak saya seorang istri gembala gitu ya, yang mana profesinya pendidikannya sebenarnya di bidang psikologi. Gitu, psikologi, kemudian menikah dengan pendeta dan kemudian penuh waktu gitu. Mereka bersama-sama menggembalakan jemaat begitu ya. Kalau melihat cerita kakak saya itu kan banyak sekali, kalau ngomongin aktivitas kan aktivitas ibu gembala itu kayak nggak ada habisnya begitu ya, 24 jam on call, pokoknya nggak boleh off lah gitu. Telepon Ibu Lili manggut-manggut tuh, Ibu Lili manggut-manggut. Begitu ya kan? Benar banget soalnya. Ya kan Bu, gitu. Tetapi kemudian saya menemukan bahwa mungkin kakak saya tidak bekerja secara profesinya begitu. Tapi apa yang dia dapat dengan pendidikannya yang basicnya psikologi, dia bisa mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya misalkan ya di dalam konteks gereja itu, di dalam pelayanan konseling, pelayanan kalau dengerin curhatnya ibu-ibu jemaat itu, dia bisa punya skill ya, kapasitasnya untuk mendampingi begitu. Sekalipun ada burnout-nya juga ya, kadang cerita-cerita gitu. Saya kira poinnya adalah bahwa perlu masing-masing kita sebagai istri hamba Tuhan tuh kayaknya perlu mengenali bukan identitas saya rasa, tapi panggilan khusus apa yang dilekatkan kepada kita secara pribadi supaya kita bisa melihat peran misi tadi secara holistik begitu, kontekstual dan holistik gitu. Jadi tidak sedang mau menyaingi apa yang dilakukan suaminya kalau kita di dalam konteks pelayanan kadang ada ini, tetapi kita menjadi bagian kolaborator begitu, kalau saya boleh pakai bahasa saya, kolaborator daripada pasangan kita, sehingga analoginya kalau kami di dosen kan ada publikasi nulis gitu ya Pak Kian ya, publikasi artikel gitu kan, kadang-kadang pengarangnya nggak cuma satu ya, ada 2 orang. Nah, saya kira mungkin bayangan saya itu analoginya seperti itu. Ketika kita mengerjakan sesuatu di dalam peranan misi ini, ya kita punya kontribusi masing-masing yang sebenarnya itu untuk menjadikan apa yang Tuhan izinkan, yang Tuhan panggil itu jadi lebih efektif begitu ya, lebih strategik, lebih efektif, saya kira itu. Di dalam konteks saya dengan Johan, kalau Johan mengisi ruang-ruang di dalam pelayanan kami di Perkantas Jogja, kalau Johan mengisi ruang-ruang spiritualnya, ya saya mengisi ruang-ruang intelektualitasnya misalkan. Kalau ngadepin mahasiswa yang tingkat akhir, yang udah stres, yang biasanya udah lari-lari dari tugas akhirnya, ya kita mentoring gitu ya untuk supaya dia tetap di dalam track-nya misalkan seperti itu. Ketika misalkan lagi ketika Johan lebih ke pastoral gitu ya, ke kaum teman-teman yang baru menikah muda, alumni muda gitu, stres dengan pekerjaan yang banyak atau keluarga baru, ya saya paling ngisi yang parenting, yang misalkan adik-adik istri-istri alumni itu curhat, Kak kalau bekerja gimana ngelola waktunya. Saya bisa ngalami bisa merasakan gitu apa yang mereka alami, karena saya juga struggling di situ dengan dalam keluarga, sehingga apa yang dilihat mereka itu jadi lebih real, lebih dekat gitu loh Pak Kian. Jadi saya merasa bahwa mereka kan kalau nggak dapat model kan agak sulit ya. Misalkan ini kalau di gereja, dua-duanya di gereja begitu kan, mungkin saya nggak tahu ya bagaimana
tidak punya gambaran utuh tentang misalkan dunia bekerja gitu ya. Kalau curcol ke Ibu Pendeta mungkin lebih bisa yang sabar ya dengan misalkan gitu. Tapi mungkin ketika mereka sharing ke kami, mereka lebih iya ya kak ini aja nggak ada pembantu, 2 anak ruwet gitu istilahnya, masih bisa manage waktu, masih bisa itu ya berjuang bersama-sama gitu. Jadi saya kira itu lebih apa ya kolaborasi mungkin ya. Jadi Jadi tadi yang saya catat itu adalah pertama-tama mengerti panggilan diri, oke? Dan kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melihat panggilan diri kita itu mendukung pelayanan kalian berdua gitu ya, sebagai suami istri, sebagai sebuah pelayanan yang utuh dikatakan. Jadi boleh dikatakan ini adalah kolaborator atau melakukan kolaborasi atau melakukan sebuah partnership tadi, kata-kata yang sudah keluar tadi ya. Puji Tuhan. Kita ke Ibu Lili nih. Bu Lili, kira-kira modelnya seperti apa, Bu? Kalau gitu, Bu, pelayanan di gereja, Ibu Lili dengan 2 hamba Tuhan nih, suami istri, mungkin agak sedikit berbeda, tetapi kira-kira Ibu menerapkan model seperti apa nih di dalam mendukung pelayanan suami? Banyak ya. Bagi saya model itu sesuatu yang bisa berkembang seiring dengan sekali lagi tantangan yang dihadapin, masa pertumbuhan anak beda gitu kan ya. Kalau anak-anaknya masih kecil, kalau di gereja begini kan mungkin meneladankan sebagai tadi ya manajemen waktu ya, parenting gitu kan yang baik ya sebagai keluarga yang membangun begitu kan ya. Nah, kalau anak-anak sudah besar gitu kan pendampingan gimana kepada anak, pasti dari sisi parenting itu nggak pernah terlepas ya, pendampingan kepada anak usia kecil sampai besar, sampai bekerja, sampai menikah, berkeluarga dan seterusnya, itu satu jalur sendiri. Di dalam jalur pelayanan itu pengembangan diri bagi saya itu tadi bisa juga mengisi di mana bisa dan di mana mungkin dan di mana perlu ya. Kalau ternyata ada bidang yang kita nggak tahu, nggak pernah bisa, tapi itu dibutuhkan, mungkin nggak untuk belajar. Nah, banyak orang saya nggak bisa, karena saya nggak pernah tahu. Saya belajar, pelayanan itu sebetulnya sesuatu kalau Tuhan udah kasih kepada kita, itu kan Roh Kudus itu kan sumber semua karunia Roh Kudus ya. Belakangan, pada karunia utama, tapi berdasarkan masa pertumbuhan, masa pembelajaran, pengalaman, itu satu hal. Tetapi Roh Kudus itu adalah sumber hikmat, sumber kasih karunia. Kalau ada kebutuhan dan kita mau belajar, itu yang namanya Esther dan manusia itu diberikan Allah kapasitas berkreasi. Saya lihat banyak orang nggak pernah ngerti dagang, nggak pernah ngerti manajemen di dalam jemaat, tetapi ternyata kalau karena kebutuhan mau gitu kan jadi bisa gitu, termasuk istri hamba Tuhan. Lu gengsi nggak untuk mulai gitu kan? Kalau bagi saya bukan masalah gengsi. Lu ada hati nggak? Sekali lagi tadi waktu belajar bukan untuk sekedar mengisi kebutuhan yang kurang secara ekonomi, secara sisi pelayanan, ya kan? Kalau ternyata pelayanannya di daerah pegawai-pegawai, pekerja-pekerja, you harus masuk ke dunia itu, belajar dunia mereka. Mungkin menyediakan pelatihan-pelatihan supaya mengerti bagi mereka, gitu kan. Nah, belajar walaupun nggak tahu, gitu kan. Nah, kalau itunya semua udah baik, kayak tadi kita belajar model seperti Deborah kan, dia adalah istri daripada suaminya diketahui namanya, ya kan ya, betul nggak? Jadi suaminya nggak pernah menonjol dalam pelayanan, tapi Deborah menonjol, begitu kan. Suaminya aman-aman saja, dia nggak pernah melupakan meninggalkan suaminya di belakangnya, gitu kan, Lapidot itu. Kita tahu namanya jarang disebut, tapi gara-gara Deborah Lapidot jadi ketahuan ada orang namanya Lapidot gitu kan, nggak tahu di mana orang itu apa tugasnya, tapi Deborah berperan maksimal, ada tempat prakteknya di bawah pohon korma situ ya kan ya, bukan di jalan Tamrin gitu kan ya. Kemudian Priscilla dan Aquila yang sama-sama dari awal merintis satu pekerjaan untuk misi, ya kan, sama-sama dikenal. Jadi modelnya seperti apa? Bagi saya Tuhan itu memberikan ruang yang sangat tidak terbatas, tinggal dia mau berperan seperti apa. Dan Tuhan mereka-rekakan semuanya untuk kebaikan. Pertumbuhan kita sendiri, kematangan kita menjadi teladan juga kan bagi orang yang dilayanin juga. Oh iya ya, ini Ibu Pendeta nih misalnya, walaupun bukan bidangnya kok mau berkotor-kotor, misalnya ngurusi pendampingan, pelayanan, belajar. Kalau memang di daerahnya daerah kumuh misalnya, kan dia mau belajar berkumuh-kumuh misalnya, kan nggak jaim-jaim, tapi mengajarkan kebersihan, kreativitas, menata sampah, dan lain sebagainya. Itu jadi berkat belajar bertani, yang nggak ada salahnya kok pelayanan di sana. Kita juga nandur belajar gitu kan, hidroponik, dan mengajarkan kepada kita eksplor sendiri, lalu bagaimana eksperimen berbagi kepada mereka dan bisa menjadikan itu sarana untuk saling mencukupi diri sendiri dan sesama. Bagi saya
It's wonderful ya kalau bisa melihat begitu. Jangan cuma masalah kepuasan diri, emosi, perhatian, kasih sayang lah begini merengek-rengek. Ya memang tergantung. Jadi kelihatannya kata kuncinya itu adalah hidup di dalam kedinamisan, begitu ya kelihatannya ya. Jadi tidak itu membawa dinamika yang bisa berbeda kepada keluarga. Betul, Mau jadi polri betul. keluarganya cuma nunggu aja, diam aja nunggu perintah komando dari gereja, dari suami, ya silakan jadi pilihan gitu kan, tergantung orangnya sih. Tapi sebetulnya kita eser, wanita itu eser ya. Menolong itu kapasitasnya itu tidak terbatas karena itu melambangkan kehadiran Tuhan bagi umatnya. Itu besar sekali peran. Amin. Dan itu dinamis, dan itu menuntut kita untuk terus belajar, dan menuntut para istri hamba Tuhan juga untuk terus melihat kesempatan demi kesempatan untuk bisa terus melayani Tuhan. Betul, kesempatan yang terbuka untuk melayani Tuhan, dan juga untuk melihat kira-kira kemana arah yang Tuhan pimpin. Wah, luar biasa. Ini pembicaraan kita ini nggak akan ada habisnya nih kelihatannya nih. Kalau misalnya mau diterusin sampai 1 jam lagi juga bisa. Tapi kelihatannya waktu yang akan memisahkan kita sekarang ini. Terima kasih banyak Ibu-Ibu buat waktunya. Saya yakin dan percaya ini bukan hanya berguna bagi para hamba Tuhan yang pria, suami-suami, tetapi juga untuk istri-istri hamba Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat waktunya. Tuhan memberkati. Kita akan tutup bersama-sama dalam doa ya pembicaraan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau adalah Allah yang sudah memanggil kami, suami, istri, hamba-hamba Tuhan, untuk boleh melayani Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa Engkau menyediakan semuanya ya Bapa bagi kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya peranan apapun yang diambil oleh para istri hamba Tuhan, di dalam gereja, biar kiranya peranan itu boleh mendukung pekerjaan Tuhan di dalam gereja melalui suami, melalui komunitas gereja, supaya namamu Tuhan boleh semakin dikenal, supaya lebih banyak orang lagi boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur buat pengalaman yang begitu kaya dari ibu-ibu yang ada di ruangan Zoom ini, Ibu Lili dan Ibu Reni. Tuhan memberkati mereka, dan berkati mereka juga ya Tuhan di dalam melayani keluarga, melayani gereja, dan melayani masyarakat. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pembicaraan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.